Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas UCP 3 dari praktik profesional. Sebelumnya, topik saya tentang katakan tidak kepada judi online. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Arbi Pangestu, saya dari kelas D, NIM saya 2024 0140 167. Apa sih itu judi online? Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan lewat website. Bisa dibaca, judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, melalui aplikasi, website, atau media sosial. Permainan seperti slot online, taruhan bola, poker online, bahan-bahan game yang menaruhkan deposit atau withdraw. Seperti apa ya, contohnya Spaceman atau Mahjong, pasti kalian tahu. Selanjutnya, mengapa banyak orang yang bermain judi online? Karena judi online tuh memberikan harapan palsu. Sebenarnya nggak harapan palsu banget, emang ada harapan, cuman presentasinya kita nggak tahu karena kan judi namanya. Pertama, mereka tuh pengen cepat kaya tanpa usaha. Keinginan orang tuh merupakan salah satu motivasi utama untuk mendorong orang untuk terlibat dalam judi online, karena mereka pengen dapat duit cepat, jadi nggak mau susah ya. Judi mudah diakses karena emang mudah, mereka tinggal mencari link gacor di web atau mereka dibagikan link oleh kawan-kawannya dan tinggal dibuka, wah tinggal di top up, judi. Selanjutnya, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena mereka tuh pasti selalu ngerasa kurang, kayak wah aku pengen beli ini, duitku kurang, aku harus apa. Mau nggak mau mereka pasti akan judi. Kalau mereka malas kerja pasti mereka bakal judi, dan itu mungkin bakal menjadi efek kecanduan judi mereka nanti, kan dampaknya tuh nyata dialami banyak orang ya, saya juga pernah. Selanjutnya, dampak judi online secara ekonomi. Warga Indonesia tuh menjadi banyak orang yang setiap tahunnya tuh terjerat utang, yang akhirnya mereka melakukan judi online, yang bahkan kehilangan pekerjaannya dan pendidikan karena kecanduan judi online. Sampai mereka menjual barang-barangnya untuk berjudi gitu. Nah, itu semua dimulai dari rasa penasaran dan iseng, ya akhirnya berubah menjadi kecanduan yang menghancurkan segalanya. Ini contohnya. Karenanya judi online perlu terus diberantas dan masyarakat perlu tahu bahayanya judi online. Kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga, memicu tindakan kriminal dan atau membahayakan orang lain, pelanggaran privasi dan tersebar luasnya data pribadi, rusaknya hubungan baik di keluarga ataupun pihak lain, dan anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan, terjebak di lingkaran setan dengan pinjaman online ilegal. Jadi jangan pinjam online. Selanjutnya, dampak psikologisnya. Dampak psikologisnya tuh ada 3 menurut saya. Pertama tuh stres, kecemasan, dan depresi, karena mereka tuh kalah dalam judi, menyebabkan tekanan mental mereka tuh down banget dan uang mereka jadi habis, dan jadi utangnya menumpuk dan kebutuhan mereka tuh tidak terpenuhi. Hal ini bisa memicu kecemasan terus menerus dan pikirannya menjadi negatif, bahkan gangguan tidurnya bisa tidak teratur atau saya bilang insomnia. Ada rasa bersalah juga, malu dan putus asa muncul ketika pemain menyadari bahwa mereka kehilangan uang, merusak hubungan, atau menghancurkan hidup sendiri. Depresi juga bisa terjadi karena merasa tidak mampu keluar dari jeratan judul, apalagi jika sudah kehilangan pekerjaan atau dukungan keluarga. Kedua, ada kehilangan fokus pada pekerjaan dan sekolah. Ini tuh anak-anak zaman sekarang ya, pasti banyak judi. Pikiran tuh pasti selalu tertuju pada judi kayak wah kurang nih, aku pengen depo lagi, isi lagi, tukar cash nih.
pelaku judul tuh seringkali memikirkan permainan kayak hasil taruhan, kayak wah ini pasti bakal JB nih, jackpot nih katanya, makan nih kita saat lagi menang, bahkan saat sedang bekerja ataupun belajar. Di mana aja sih tempatnya pasti kayak kawan saya ada, mereka bakal kayak judi terus. Nah, akibatnya perhatian mereka terpecah dan tidak bisa berkonsentrasi pada tugas utama mereka. Selanjutnya, maaf, perasaan bersalah dan rendah diri akibat kerugian. Karena waktu mereka bakal terbuang-buang terus dan mereka bakal ngerendah diri dan bakal mikir kayak wah rugi banget gitu. Penyebabnya menyesal karena menghabiskan uang untuk berjudi, bukan untuk kebutuhan keluarga atau diri sendiri. Merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang tua atau orang terdekat mereka. Dan mereka bakal timbul penyesalan setelah kehilangan aset, terjerat utang ataupun merusak hubungannya. Dampaknya menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Terus sulit memaafkan kesalahan pribadi, aku gak bisa memaafkan diri aku, situ aku kayak gini. Waduh, stres berkepanjangan dan tidak bisa menikmati hidup. Caranya, saya ada caranya nih. Cara mencegah judi online, ini menurut saya ya. Beberapa langkahnya ada 5 seingat saya. Pertama, tingkatkan kesadaran tentang bahayanya. Pikir aja sih kayak batasi aja kayak wah judi ini bahaya banget, saya nggak mau berjudi karena nggak ada untungnya, rugi terus. Pasti kan berpikir kalau judi ada untungnya, pasti ada untungnya. Kadang kayak kalian pikir wah aku menang banyak nih, habis menang, padahal ruginya kalian lebih banyak daripada untung kalian. Kedua, batasi penggunaan gadget. Karena kalau kalian sering main HP bakal kebuka sesuatu seperti link gitu. Link kayak kalian lagi buka IG atau buka WhatsApp atau buka TikTok atau buka Google, pasti lebih pakai ada ting Juragan 69 link gacor nih, gaskan gitu. Nah, makanya jarang aja main HP gitu. Nah, kalau bisa ada iklan kayak gitu dihindarkan biar tidak kecanduan. Selanjutnya ada ingatkan judi online itu bukan hiburan dan itu haram. Menurut saya haram ya, karena saya Islam ya. Judi itu kan memang haram ya kalau saya, dan kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi saya dulu emang pernah bermain dan saya bertobat karena tidak ada untungnya dan bagi saya itu haram. Jangan ikut-ikutan teman. Nah, ini sering kali pasti diajak kawan, sering banget diajak kawan. Semuanya berawal dari kawan. Saya juga judi awalnya dari kawan. Akhirnya terjerumus kayak wah enak nih menang nih di awal-awal, kayak menang 20.000, menang 50.000, menang 100, menang 500. Akhirnya main-main terus kayak udah kalah. Akhirnya kayak ih kok kalah ya, tapi pasti ada untungnya nih. Akhirnya saya sadar kayak wah gak bisa nih, teman saya kayak syaitan karena selalu bilang kayak udah depoin aja menang nih pasti gacor katanya. Wah saya terjerat kan, akhirnya saya kayak wah gak ada untungnya. Kawan saya kayak setan ini omongannya, gara-gara teman jadi saya bermain judi. Selanjutnya saya ada ini sih, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif aja, kayak beribadah, bermain game, terus tidur, cari hal-hal aja, sibukin diri aja, kayak kalian healing, ngapain, lupakan aja tentang judi gitu. Karena judi itu bagi saya bukan hal yang sangat baik. Baik, ini ada lagi masa depan kita. Ini kata-kata saya. Masa depan kita tidak untuk dipertaruhkan. Karena setiap hari kita punya impian kan. Pasti kalian pengen punya impian. Kayak pengen jadi apa? Pengen jadi kaya di masa depan. Jangan dengan berjudi lah. Nggak bagus. Nah, kalau ingin tercapai, ingat, semua itu bisa hancur seketika hanya karena satu keputusan yang salah, mencoba judi online. Judi bukan solusi, tapi jalan cepat menuju kehancuran. Jangan gadaikan masa depan demi iming-iming uang yang instan. Karena semua hidup nih nggak semuanya instan, ada proses. Dan ini saya bakal nunjukin video
kawan-kawan saya mungkin katakan tidak kepada judi online ya. Nih, saya ada contoh-contohnya kayak kawan saya. Wah. Nah, dia memang menang. Mungkin emang menang. Tapi besoknya dia tungkat, dia kalah. Sebaiknya jangan berjudi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.